Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yaitu majelis bahasa Arab. Yang tentunya dengan kita belajar ilmu bahasa Arab ini, maka harapan terbesar yang kita harapkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan kemuliaannya kepada kita. Sebagaimana Allah taala telah menjadikan bahasa ini bahasa yang mulia, bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa kitab sucinya, bahasa yang Allah abadikan hingga hari kiamat kelak, dan bahasa Arab ini menjadi satu-satunya bahasa yang terjaga keabadiannya sampai hari kiamat. Maka tentunya kalau kita mempelajari bahasa Arab ini, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga diberikan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah diterima oleh bahasa Arab tersebut. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menata niat kita, menata hati kita agar apa yang kita pelajari ini benar-benar nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Baik. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mempelajari apa yang kita pelajari ya dari pelajaran kita ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Qarinati Nabiha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-21. Dan insya Allah kita sekarang akan masuk kepada latihan ke-8 dari pelajaran 21 itu. Silakan untuk itu dibuka bukunya ya, halaman 150. Kitab jilid kedua halaman 150. Baik, latihannya di sana, latihan yang ke-8, mu'allif menyampaikan perintah kepada kita, dha' khattan wahidan tahtal mubtada' wa khattaini tahtal khabar wadbit awakhirahuma. Letakkan satu garis bawah ya, satu garis bawah khatton itu garis, wahidan satu ya, dari satu garis tahtal mubtada' di bawah mubtada'. Wa khattaini dan dua garis tahtal khabar di bawahnya khabar. Wadbid awakhirahuma dan tetapkan harokat dari akhir mana mubtada mana khobarnya. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Terkait dengan mubtada dan khobar ini tentu sudah sangat sering kita sampaikan ya bahwasanya dalam kalimat bahasa Arab itu kan ada dua model kalimat ya, ada kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan kata benda, ya diawali dengan kata benda, maka disebut kalimat ismiyah. Dan penyusunnya dari jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah itu yaitu terdiri dari mubtada dan khobar, ya. Jadi dari mubtada ada khobarnya. Adapun kalau kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il dan juga maf'ul bihnya. Nah, sekarang kita bicara tentang jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah ya di sini, maka semua ini kalimat-kalimat adalah kalimat ismiyah yang mana di sana terdiri dari mubtada dan khobar. Tugas kita sekarang adalah menentukan mana yang mubtada, mana yang khobar. Ya, secara ringkas kita ulangi ya dari apa yang menjadi ciri daripada mubtada dan juga khobar itu ya bahwasanya di antara kalau mubtada ya di antara cirinya tentu cirinya ada banyak ya, itu diawali dengan secara umum diawali dengan ma'rifat ya, kata benda yang ma'rifat. Nah, kata benda ma'rifat itu yang seperti apa? Ya bisa itu nama atau juga ada alif lamnya, ya itu kan namanya kata benda yang ma'rifat. Dan mubtada itu kan secara bahasa artinya adalah awalan atau yang memulai sebuah kalimat. Ya, maka tentunya secara umum yang namanya pembuka kalimat atau awal kalimat itu ya di awal, itu namanya mubtada. Secara umum seperti itu ya. Dan tadi cirinya diantaranya adalah dia diawali dengan kata yang ma'rifat ya, kata yang sudah tertentu maknanya, ada alif lamnya atau itu nama benda atau nama orang. Nah, itu termasuk diantara ciri dari mubtada. Nah,
Adapun yang mubtada nakirah yaitu ada pembahasan sendiri ya, tidak kita sampaikan sekarang. Nah, termasuk juga nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan mubtada yang diakhirkan. Dia mubtada tapi tepatnya di belakang bukan di depan. Nah, itu makanya sekarang kita masih ya mempelajari yang awal dulu, yang dasar dulu, bahwasanya itu dari di antara dua cirinya antara mubtada dan khobarnya. Baik, insya Allah itu ya mudah, insya Allah seperti itu. Nah, sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu dan setelah itu kita cocokkan jawabannya ya. Diberi garis bawah satu ya, satu garis bawah untuk di mubtadanya dan dua garis bawah untuk khobarnya. Dan kedua-duanya ya, baik mubtada maupun khobar itu adalah marfu ya, dua-duanya adalah marfu ya. Maka kalau memang marfu ya secara umum berarti tanda harokatnya itu adalah dhammah ya. Kemudian dengan khobar ya, khobar itu ya secara umum dia mengiringi dari mubtadanya, jadi sebagai penjelas atau kabar tentang atau penjelasan tentang mubtada ya, khobar itu. Dan secara umum juga bahwasanya kan dia marfu ya, sudah kita namakan marfu, dia itu secara umum adalah nakirah ya, mana nakirah itu tidak pakai alif lam ya. Nah, mungkin untuk itu silakan dicari mana yang mubtada, mana khobar dari 7 kalimat berikut ini. Baik, insya Allah jelas sekali ya dan mudah, insya Allah silakan dikerjakan dan nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimulai Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya sekarang mari kita cocokkan jawabannya ya. Baik, nah, saya akan memberikan garis ya. Untuk mubtada'nya garis 1 dan khobarnya garis 2. Baik. Contoh yang pertama, al-ma'u qalilun. Al-ma'u, air itu, qalilun, sedikit. Al-ma'u di sini ya ini mubtada atau khabar? Ya. Maka di situ jelas ya bahwasanya al-ma'u di situ adalah sebagai mubtada ya, sebagai awalan ya. Oke, bentar kita barukan. Nah, jadi ini kita kasih warna. Baik. Nah, ini yang mubtada ya, yang garis 1 mubtada. Berarti yang satunya apa? Yang satunya adalah ma'rifat. Yang satunya adalah khobar ya, khobar. Di sini khobarnya. Khobar 2 garis ya. Khobar 2 garis. Baik. Ini yang khobar. Nah, jadi ini ya mubtada dan khobarnya. Biar beda, kita kasih warna yang beda. Nah, ya mubtadanya ini, khobarnya ini. Baik, jelas ya. Baik, lanjut ke yang kedua. Jadi air itu ya ini sebagai mubtada, sebagai awalan kata. Qalilun sebagai khobarnya yang menjelaskan ya. Di antaranya tadi ini qalilun ya. Qalilun itu tanpa jadi dia nakirah ya. Lalu yang berikutnya yaitu su'adu mumarridotun. Jelas dari situ ya, Su'ad nama orang perempuannya, Su'adu mumarridotun. Dia seorang perawat perempuan. Nah, maka di sini yang mubtada yang mana? Itu jelas ya, Su'ad ya. Su'ad adalah mubtadanya, kita tarik garis. Dan mumarridotun adalah khobarnya. Nah, terus selanjutnya al-qahwatu baridatun. Al-qahwatu baridatun. Al-qahwah ya, jelas ya di awalannya ada memenuhi syarat mubtada ya. Nah, dia termasuk juga ma'rifat, ada alif lam di situ. Nah, kita kasih garis 1. Nah, terus ya berarti kata berikutnya adalah khobarnya.
Nah, baik. Selanjutnya yang keempat, an-nujumu jamilatun. Ya. An-nujumu jamilatun. Baik, ini bisa kita langsung pindahkan aja. Ya, di sini sudah sesuai ya. An-nujumu jamilatun. Ya, kenapa ini an-nujumu mubtada? Ya di awal, ya, di awal dan ma'rifat ya. Ya, kemudian jamilatun dia sebagai khobarnya, jadi ma'rifat di awal, nah, jamilatun ya nakiroh dan mengiringi dari mubtadanya. Baik ya, oke, sama semua ya. Ad-dukhulu mamnu'un, ad-dukhulu dia ma'rifat ya, sama al-babu mughlakunnya pintu itu tertutup ya. Ad-dukhulu mamnu' ya masuk dilarang ya. Kemudian hasimun ya sama semua. Baik ya, tinggal berarti ini ya sudah tinggal kita pasangkan saja ya. Karena sudah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya. Nah, baik, alhamdulillah. Jadi mudah sekali ya bahasanya seperti ini, mana yang mubtada dan mana yang khobarnya. Kita pelatihan selanjutnya, ya. Nah, di sini Mu'allif menyampaikan perintah kepada kita yaitu mayyiz al-jumlah al-ismiyata minal jumlatil fi'liyati. Bedakan mana jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah tadi sudah kita jelaskan ya. Kalimat yang diawali dengan kata benda dari kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, tinggal dilihat aja kata yang mengawali dari kalimat ini apakah kata kerja atau kata benda. Ketika diawali dengan kata benda maka dia ismiyah. Ketika dia diawali dengan kata kerja maka dia fi'liyah. Baik. Dari apa yang ada di sini silakan coba kita langsung aja karena insya Allah mudah ya. Ya. Tinggal kita lihat manakah dari kalimat-kalimat ini yang diawali dengan kata kerja. Misalkan yang pertama. Kharajal mudarrisu. Kharaja telah keluar al-mudarrisu, yaitu Pak Guru. Nah, berarti di sini dia ini adalah diawali dengan kata kerja, maka dia ada jumlah fi'liyah. Nah, yang kita cari sekarang adalah jumlah ismiyah ya. Coba berarti ini tidak masuk ya. Yang kita cari jumlah ismiyah ya. Baik. Terus yang kedua, al-mudarrisu kharaja. Ya. Al-mudarrisu Pak Guru, kharaja telah keluar. Nah, coba perhatikan di sini para pemirsa. Ini kan sama ya. Kharaja al-mudarrisu kharaja. Mengapa harus dibedakan seperti ini? Ini ada kenapa kharaja dulu, ini mudarrisu dulu. Kalau dalam bahasa kita kan sama ya, SP kan gitu ya, subjek dulu ya. Bahasanya Pak Guru keluar. Nah, gitu kalau dalam bahasa kita. Enggak ada dalam bahasa kita urutannya PS enggak ada ya. Kalau keluar Pak Guru enggak ada, dalam bahasa Arab ada. Kharaja al-mudarrisu kharaja. Tentunya di sana ada faedah makna. Ya, dengan faedah makna bahwasanya termasuk di sini kalau misalkan dengan kata kerja terlebih dahulu ini di sana penekanannya bisa terkait dengan waktunya ya, bisa seperti itu ya. Bahwasanya yang didahulukan dalam bahasa Arab itu menunjukkan penekanannya ya, penekanan daripada makna dari kalimat yang dimaksud ya. Jadi kalau kharajal mudarrisu telah keluar Pak Guru, al-mudarrisu kharaja Pak Guru telah keluar. Nah, dari sini maka ini beda jumlahnya dan penyebutannya juga beda ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah seperti ini maka disebut kharaja ini fi'il, al-mudarrisu itu fa'il ya. Jadi telah keluar ini kata kerja. Nah, terus kemudian di sini fa'il selaku pelakunya. Ya. Jadi kedudukannya beda ya. Ini kharaja fi'il, al-mudarrisu fa'il. Nah, kalau di sini al-mudarrisu kharaja, apakah al-mudarrisu ini kharaja? Apakah al-mudarrisu ini fa'il? Bukan ya. Dari kalimat yang kedua ini jumlah ismiyah, susunannya adalah mubtada dan khobar. Jadi al-mudarrisu ini sebagai mubtada. Nah, kharaja ini sebagai khobarnya. Khobarnya berdiri dari fi'il. Ya. Dari jumlah fi'liyah ya. Jadi khobarnya kok kharaja toh ya. Dalam bahasa Arab kata kharaja ini sudah mengandung fa'il, yaitu fa'ilnya takdiruhu huwa kembali kepada al-mudarris ya. Jadi seperti itu bahasanya di sini ini mubtada, ini khobar ya.
Dan khobar yang terdiri dari jumlah fi'il ya. Karena khobar itu macam-macamnya, ada jar majrur, ya ada simbol jumlah, ya ada jumlah seperti ini, ya. Dan tentunya ini ya, yang jelas itu menjadi penjelas khobar adalah penjelas dari mubtadanya. Jadi al-mudarisu kharaja. Jadi kedudukannya al-mudarisu ini mubtada, kharaja khobar ya, khobar dalam bentuk jumlah fi'il ya. Baik, berarti ini ya yang menjadi jumlah ismiyah. Kita kasih tanda. Kasih tanda di sini. Baik. Ini jumlah ya. Baik. Lanjutkan sekarang ya. Dhahika al-waladu. Dhahika apa? Telah tertawa. Al-waladu anak. Nah, berarti di sini jumlahnya apa? Yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Berarti jumlah fi'il ya. Jadi dhahika al-waladu ya. Telah tertawa seorang anak. Jadi ini fi'il, ini fa'il. Baik, berikutnya. Az-zahratu jamilatun. Ya, bunga itu indah. Ya, bunga itu indah. Ya, jadi di sini diawali dengan kata benda atau kata kerja ini, az-zahra. Ya, jelas ini adalah kata benda karena ada alif lam di depannya. Alif lam. Jadi di sini sebagaimana latihan sebelumnya ya, kalau ada alif lam ini termasuk mubtada ya. Mubtada. Jadi di sini adalah jumlah ismiyah. Ya, ini yang kita cari jumlah ya. Baik. Jadi az-zahratu jamilatun. Lalu berikutnya dakhala thalibu. Dakhala telah masuk. At-thalibu siswa laki-laki ya. Dakhala ini berarti kata benda atau kata kerja ya, kata kerja berarti dia jumlah fi'liyah ya. Dakhala fi'il, at-thalibu fa'il. Terakhir yang keenam yaitu Allahu akbar. Ya, Allahu itu Allah ya. Nah, akbar yaitu maha besar. Nah, di sini jumlahnya apa? Jumlah ismiyah ya. Kalau kemudian kita lihatnya nama Allah ya, itu adalah nama berarti dia isim ya. Ya, dia isim. Sehingga menjadi jumlah ismiyah ya, kalau dia isim jadi jumlah ismiyah. Baik ya, jadi ini yang kita dapatkan ya, jumlah ismiyah dari jumlah fi'il yang 3 jumlah ismiyah yang ada garis bawahnya, yang tidak ada garis bawahnya ada jumlah fi'il ya. Baik, para pemirsa sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala ya, kiranya cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ini manfaat untuk kita dan sebagai tambahan kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.